wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novira Safitri dengan NIM 2310513019 dengan Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan dua hal penting yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Topik ini sangatlah relevan karena pembangunan menyangkut masa depan bangsa dan kehidupan kita semua. Yang pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan? Nah, perencanaan pembangunan itu ialah proses yang sistematis dan terukur untuk menentukan tujuan pembangunan, menyusun strategi, serta menetapkan langkah-langkah nyata yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memajukan ekonomi nasional, dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Pembangunan bukan hanya membangun gedung atau jalan, tapi juga menyangkut manusia, pendidikan, kesehatan dan teknologi, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Nah, agar sebuah perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pertama, perencanaan itu harus berbasis pada data yang akurat dan mutakhir. Tanpa data yang akurat dan benar, perencanaan bisa salah arah. Kedua, perlu ada partisipasi masyarakat dari pemangku kepentingan, karena pembangunan yang tidak melibatkan rakyat itu bakalan berisiko tidak sesuai kebutuhan. Ketiga, penting untuk menjaga atau menjalin koordinasi antar sektor dan antar lembaga. Jika tidak koordinasi, bisa terjadi tumpang tindih atau pemborosan program. Yang keempat, harus tersedia sumber daya yang cukup, baik itu dana, tenaga ahli, maupun infrastruktur. Yang kelima, perlu adanya komitmen politik dari pimpinan karena kebijakan pembangunan harus konsisten dan keberlanjutan. Dan yang terakhir, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berskala agar pelaksanaannya bisa diperbaiki jika ada kendala. Selanjutnya, yang kedua, mari kita bandingkan perencanaan pembangunan Indonesia dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Indonesia saat ini memiliki RPJMN 2020 sampai 2024, sedangkan Malaysia memiliki Rancangan Malaysia ke-12 yang berlaku untuk periode 2021 hingga 2025. Persamaan utama antar keduanya yaitu yang pertama, keduanya sama-sama fokus pada sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, keduanya juga menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan perhatian terhadap isu lingkungan dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, keduanya juga menggunakan sistem perencanaan 5 tahunan yang memungkinkan penyesuaian strategi secara fleksibel di tengah jalan. Namun, ada beberapa perbedaan penting. Di Indonesia, implementasi pembangunan seringkali menghadapi tantangan karena banyaknya instansi dan koordinasi antar daerah yang belum optimal. Birokrasinya juga masih tergolong lambat dan rumit. Sedangkan di Malaysia, proses perencanaannya lebih terpusat dan efisien, dengan pelaksanaan yang lebih terkoordinasi dari pusat ke wilayah. Mereka juga lebih berani mendorong pengembangan wilayah terpencil seperti Sabah dan Sarawak agar tidak tertinggal dari kawasan barat. Malaysia juga lebih agresif dalam pengembangan ekonomi digital dan investasi luar negeri, sesuai dengan visi mereka yang menuju negara berpendapatan tinggi. Lalu, apa yang kita pelajari untuk Indonesia ke depan? Berikut beberapa saran strategis. Yang pertama, perkuat kapasitas pemerintah daerah agar bisa menyusun rencana pembangunan yang efisien dan sesuai kebutuhan lokal. Yang kedua, tingkatkan integrasi perencanaan antar sektor, misalnya antar pendidikan dengan industri atau pertanian dengan teknologi. Yang ketiga, dorong pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa agar pembangunan lebih merata dan tidak terpusat. Yang keempat, permudah birokrasi dan tingkatkan digitalisasi layanan publik agar investasi dan program pembangunan berjalan cepat. Yang kelima,
Fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan riset, karena kemajuan bangsa tidak bisa dipisahkan dari kualitas manusianya. Dari semua tadi, kita dapat menyimpulkan perencanaan pembangunan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kemajuan suatu negara. Ia bukan sekadar menyusun program atau proyek, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan pembangunan, syarat keberhasilannya, perbandingannya dengan negara lain, dan saran bagi Indonesia ke depan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.